Jemaat Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan dimanapun berada. Saya mau menyapa setiap kita yang dengan setia mengikuti kebenaran firman Tuhan lewat channel YouTube ini, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari dalam kehidupan kita, menuntun kita, menyertai kita, membawa setiap pribadi kita masuk kepada penggenapan akan apa yang menjadi tujuan dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Katakan amin Bapak Ibu, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebelum kita masuk mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan bagi kita saat ini, saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami mempercaya Engkau sepenuhnya karena nama di atas segala nama adalah nama di dalam Kristus Yesus Tuhan. Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Engkau adalah pemilik hidup kami. Engkau adalah penebus atas hidup kami. Bapa, berfirmanlah Engkau Tuhan, pakai mulut dan bibir hamba ini Tuhan, basuh, sucikan, kuduskan, tahirkan dengan darah Yesus Kristus, sehingga Engkau boleh memakai mulut dan bibir hamba untuk menyampaikan Injil kebenaran-Mu, untuk menyampaikan kuasa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, sehingga setiap kami yang mendengarkannya diberkati. Ada kekuatan Tuhan yang baru, ada pengurapan Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus di dalamnya. Ada firman Tuhan yang memerdekakan, ada Roh Kudus yang menyempurnakan kami, yang membawa kami kepada penggenapan akan apa yang menjadi kehendak rencana tujuan-Mu dalam kehidupan kami. Berkati setiap umat Tuhan, baik kami yang mendengarkannya maupun hamba yang menyampaikan. Di dalam nama Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus oleh proteksi kuasa darah Yesus. Kami telah berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan bagi kita di kesempatan hari ini adalah berjudul Jadilah Kepadamu Menurut Imanmu. Bapak Ibu, tentunya ada suatu harapan dan doa-doa dalam perjalanan iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan terhitung dari sekarang, saya menghitung gak sampai 90 hari kita akan menyelesaikan tahun 2021 dan masuk tahun 2022. Tentunya ada harapan, ada doa di dalamnya, di mana tahun 2022 akan tentunya menjadi tahun yang terbaik, akan lebih baik. Sekalipun mungkin kita sering mendengar khotbah-khotbah dari hamba Tuhan bahwa tahun 2022 akan menjadi seperti ini. Tetapi jika kita berharap hanya kepada Tuhan, jika kita menyerahkan segala kehidupan kita, pengharapan kita kepada Tuhan, benarlah firman Tuhan katakan dan digenapi atas kehidupan kita bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, melainkan rancangan masa depan yang cerah, yang penuh pengharapan yang diberikan bagi setiap kita orang percaya. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Firman Tuhan berkata bagi setiap kita adalah hari ini adalah jadilah kepadamu menurut imanmu. Ada 4 hal yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan agar sesuatu yang kita percayai, doa yang kita imani terjadi dan kita terima dari yang terbaik dari Tuhan. Pertama yang saya dapat adalah mari kita menjaga pikiran kita. Pikiran kita ini adalah suatu medan pertempuran Bapak Ibu. Sehingga kalau kita menelaah, memperhatikan pada saat orang-orang yang terkena COVID, yang diganggu, yang diserang pertama kali adalah pikirannya. Saya juga mengalami hal itu di bulan Juli kemarin. Teman-teman dekat saya juga mengalami itu. Begitu takutnya, begitu khawatirnya karena yang diserang adalah pikiran. Mendengar berita-berita, membaca berita-berita, mendengar informasi, itu membuat orang-orang takut dan terintimidasi. Tetapi firman Tuhan berkata bagi setiap kita pada saat ini adalah dari Filipi 4 ayat 8. Bapak Ibu yang dekat dengan Alkitab boleh membuka firman Tuhan sehingga kita bisa membacanya bersama-sama dari firman Tuhan Filipi 4 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang benar,
Semua yang benar, mungkin ada yang mengatakan, Bu Pendeta, apa itu semua yang benar? Kita tahu bahwa satu-satunya jalan dan kebenaran adalah Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita mengetahui, untuk kita mengetahui apa yang benar adalah kita mengetahui lewat apa yang tersampaikan, yang tertulis dalam Alkitab. Sehingga perlulah pentingnya bagi kita orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman ini, yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan sekalipun kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi kita mengetahui apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan lewat Alkitab. Apa yang dikatakan firman Tuhan itulah yang harus kita taruh dalam pikiran kita, sehingga kita menawan setiap pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan, sebagaimana firman Tuhan dikatakan di dalam 2 Korintus 10 ayat 5b, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu, di akhir-akhir ini, bahkan di kehidupan mungkin nanti yang akan datang, saya percaya kalau kita tidak menaklukkan pikiran kita kepada kebenaran firman Tuhan, ketakutan akan semakin besar, intimidasi akan semakin banyak datang. Tetapi jika kita memenangkan pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus Yesus Tuhan, maka setiap kita akan melihat kemenangan di dalam iman kita, karena kita telah memenangkan pikiran kita. Katakan amin Bapak Ibu. Seorang marketing dalam dunia seller, dunia marketing, seorang yang menawarkan produk, dia berdoa, Tuhan berikan saya seorang customer, nasabah yang membeli produk saya, sehingga saya dapat mencapai target dengan nilai yang tertinggi. Dia dipertemukan, tetapi kalau dia melihat diri keberadaan dia, wah, saya nggak percaya diri nih ketemu sama orang kaya, saya nggak percaya diri nih sama orang, ketemu sama pembeli yang mau membeli produk saya, mungkin dia hanya mau mengetes saya. Kalau kita mengikuti apa yang menjadi pikiran kita, tentulah marketing itu tidak akan mencapai apa yang menjadi tujuan dan targetnya. Tetapi kalau dia datang dengan iman, percaya Tuhan Yesus sertai aku, berkati langkahku, maka di dalam nama Tuhan Yesus, dia dapat menawan pikirannya sehingga dia berhasil dalam tugas dan targetnya untuk mencapai target pekerjaannya sebagai seorang marketing yang terbaik di tengah perusahaannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun yang menjadi pergumulan, tantangan, tujuan, doa setiap kita, mari kita memenangkan pikiran kita, karena kalau kita mau melihat kemenangan di dalam iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan, kita harus memenangkan pikiran kita terlebih dahulu. Amin Bapak Ibu. Poin yang pertama, sehingga firman Tuhan yang berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu, adalah mari kita menjaga pikiran kita, mari kita menaklukkan pikiran kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan poin yang kedua adalah, perhatikan dengan siapa kita dekat. Saya menulis dan menambahinya lagi, mari kita datang dan mendekat kepada Tuhan. Di hari-hari ini, apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu di tengah perjalanan jatuh, bangun dan bangkit lagi. Firman Tuhan katakan 7 kali orang benar jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Tuhan tahu Bapak Ibu, bagaimana nanti perjalanan kita ke depan. Tetapi mari kita bangkit, bangun lagi. Hubungan dengan Tuhan, bangun dan bangkit lagi sampai akhirnya kita mencapai satu titik, mengalami kesempurnaan di dalam Kristus Yesus Tuhan, hidup berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Dalam hal perhatikan dengan siapa kita dekat, benarlah firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin Bapak Ibu. Dalam suatu ilustrasi gambaran yang sederhana, orang tua yang memiliki anak remaja yang bertumbuh dewasa, dia akan berusaha mencari sekolah-sekolah yang baik di mana anak-anaknya terjaga dalam lingkungan pergaulannya, dapat pengajaran yang tepat, guru-guru yang baik, sehingga apa yang menjadi cita-cita dari anaknya tercapai. Benar ya Bapak Ibu ya? Saya memang anak saya belum SMA menuju SMA gitu ya Bapak Ibu. Saya percaya orang tua di sini juga memperhatikan bagaimana sekolah anaknya, lingkungan anaknya, pergaulannya, karena itu sangat menentukan. Tetapi di poin kedua ini adalah yang saya dapat adalah mari kita datang dan mendekat kepada Tuhan. Di tengah keberadaan kita apapun, mungkin ada orang-orang sebagian yang berkata saya ini adalah seorang yang berdosa. Tetapi firman Tuhan katakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, perjalanan seorang Rasul Paulus, Rasul Petrus, dia memiliki suatu perjalanan yang pernah
menyangkal Tuhan, kalau dia tidak mengalami suatu kuasa kebangkitan, tentu dia akan diintimidasi dengan rasa bersalah. Tapi dia bangun dan bangkit, Bapak Ibu. Oleh karena itu, di poin kedua ini, mari kita datang dan terus mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita untuk membaca firman Tuhan dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Tapi saya tidak akan membacakannya pada saat ini. Saya mengajak dan menyarankan Bapak Ibu untuk membacanya karena ada kuasa iman di dalamnya. Ayat ini perikopnya berisi mengenai Yesus membangkitkan Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ceritanya begini Bapak Ibu. Pada saat itu Tuhan Yesus biasa lagi dalam suatu keadaan yang memberitakan Injil gitu, memberitakan keselamatan, memberitakan menyuarakan pertobatan. Kemudian ada seorang kepala ibadat gitu kan, datang yang bernama Yairus, datang kepada Tuhan Yesus. Dia datang dengan tersungkur memohon kepada Tuhan Yesus agar anaknya yang sakit itu sakitnya tuh sakit parah gitu Bapak Ibu, sehingga dia saking memohonnya, dia memohon belas kasih Tuhan, tersungkur sehingga dia meminta supaya Tuhan datang dan dapat menyembuhkan supaya anaknya tetap hidup. Akhirnya Tuhan Yesus mengatakan dalam firman Tuhan, dalam ceritanya dia mengiyakan dan mereka berjalan pergi menuju kepala rumah ibadat itu bersama murid-murid Tuhan Yesus. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada seorang perempuan yang sepertinya menarik kuasa yang ada dari kehidupan Tuhan Yesus. Ternyata seorang wanita tersebut adalah seorang wanita yang sakit pendarahan sudah 12 tahun. Dia datang dengan merangkak. Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita pada saat membaca firman Tuhan sambil merenungkannya. Jadi wanita tersebut itu merangkak menghampiri Tuhan Yesus dengan suatu iman, asal ku jamah saja jumbai jubahnya. Mari kita buka di dalam Markus 5 ayat 28 dan 29. Markus 5 ayat 28 sampai dengan 29. Demikianlah firman Tuhan, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan Tuhan Yesus merasa bahwa badannya, dan wanita itu merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dari sini, ayat ini saya mengambil suatu kesimpulan, dia memiliki suatu iman, asal ku jamah saja jubah Tuhan Yesus. Jubah itu artinya ujung dari jubah Tuhan Yesus. Dia merangkak datang kepada Tuhan. Dia tersungkur dengan suatu iman, asal ku jamah saja ujung dari jubahnya Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, dari ini saya mempelajari bahwa pada saat kita dekat kepada Tuhan, pada saat kita datang bersungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada firman-Nya, maka iman kita akan bangkit, iman kita akan muncul Bapak Ibu. Dengan sekuat tenaga, orang-orang yang mencari Tuhan, berusaha mencari firman kebenarannya, tidak akan pernah kembali pulang dengan sia-sia. Mari kita, setiap pribadi kita Bapak Ibu, saya mengajak untuk setiap kita semakin mendekat kepada firman Tuhan. Jangan karena kita merasa, wah saya masih muda, tunggulah ya. Kalau saya ikut dengerin firman Tuhan, nanti saya dianggap tua-tua dan dianggap saya mau jadi pendeta. Tidak Bapak Ibu. Tetapi kita percaya pada saat kita mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada firman Tuhan, maka iman kita akan muncul, iman kita akan bangkit. Karena wanita pendarahan yang sudah 12 tahun ini pun dia datang mendekat kepada Tuhan. Kalau kita mundur di ayat 27, ini ayat yang luar biasa yang pada saat saya membacanya, saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Dikatakan di sini, dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Berarti wanita ini sering mendengarkan berita tentang Tuhan Yesus. Garis lurusnya dalam kehidupan kita saat ini adalah kita sering mendengarkan firman Tuhan. Percayalah bahwa firman Tuhan yang kita dengarkan, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan itu kita berdoa supaya hati kita dibuka, supaya telinga kita dibuka, dan kita mengerti dan menangkap apa yang Tuhan mau, dan Roh Kudus memampukan hari demi hari kita semakin menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang menjadi anak-anak kesayangan dan kesukaan oleh Bapa Surgawi. Amin Bapak Ibu. Amin. Bagi setiap kita yang mencintai firman-Nya, yang sungguh-sungguh merespon dalam mendengarkan firman Tuhan, membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, iman kita akan bertumbuh. Iman kita akan membawa setiap kita kepada suatu kemenangan demi kemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena firman-Nya berkata, iman timbul dari pendengaran.
pendengaran akan firman Tuhan. Wanita yang sudah pendarahan 12 tahun ini pun, dia sering mendengarkan berita tentang Tuhan Yesus. Dalam gambarannya sekarang ini adalah wanita seorang yang sering mendengarkan firman Tuhan dan membuka hati bersungguh-sungguh kepada Tuhan dalam setiap ibadah persekutuan, kepada kebenaran firman Tuhan dalam persekutuan ibadah-ibadah, maka imannya akan bertumbuh, maka imannya akan dikuatkan, maka imannya akan menghasilkan suatu kemenangan dan akan menerima jawaban-jawaban dari setiap doa-doa kita tepat pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Dalam pembacaan Markus 5 ayat 21-43 ini ada juga satu tambahan poin yang Bapak Ibu juga perlu garis bawahin. Ada satu hal yang saya dapat dari ayat 33 sampai 34. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Markus 5 ayat 33 sampai 34. Bapak Ibu bisa mencatatnya. Demikianlah firman Tuhan. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan kepadanya segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau." Amin Bapak Ibu. Datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan iman yang tulus adalah sangat penting. Bapak Ibu, kita mungkin bisa menipu orang, tetapi Tuhan tidak dapat kita tipu. Bagaimana Daud dipilih Tuhan bukan karena perawakannya. Kalau karena secara perawakannya, saudara-saudaranya, abang-abangnya tinggi-tinggi tegap. Daud tidak memiliki postur tubuh yang tinggi, yang tegap, seperti abang-abang lainnya. Tetapi karena Tuhan melihat hati. Oleh karena itu pentingnya kita menjaga hati pada saat kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa bukan untuk sesuatu agar doa kita terjawab, untuk mementingkan, untuk memuaskan ambisi kita secara pribadi. Tetapi biar setiap doa kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Maka wanita ini di ayat 33-34 berkata, dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Poin tambahannya adalah, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan iman yang murni kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Selanjutnya dikatakan di dalam tengah perjalanan itu, orang-orang mengatakan kepada kepala rumah ibadat ini yang bernama Bapak Yairus, Pak Yairus, gak usah datang lagi, anakmu sudah mati. Tetapi apa yang dilakukan Yairus? Yairus tetap dekat kepada Tuhan. Dia gak berlari pulang dengan teriak meninggalkan Tuhan Yesus. Oh anakku, tetapi dia tetap dekat kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan yang memberi, maka Tuhan sanggup menghidupkan anaknya kembali. Amin Bapak Ibu. Dia tetap kuat dan Tuhan menambahkan kekuatan iman kepada Yairus untuk tetap percaya. Saat dia tetap kuat dan dekat kepada Tuhan, apa yang terjadi? Anaknya Yairus itu pun dibangunkan dan bangkit kembali. Di ayat selanjutnya, di ayat 41, Markus 5 ayat 41, demikianlah firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan Markus 5 ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya Talita kum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Kalau tadi Yairus imannya dia tidak dekat kepada Tuhan, mungkin imannya redup. Tetapi karena dia tetap dekat kepada Tuhan, Tuhan menambahkan porsi iman percaya untuk tetap kuat, dan terjadilah suatu hal kebangunan dan kebangkitan bagi anaknya yang telah mati. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu apapun pergumulan Bapak Ibu, tantangan dan doa-doa yang sedang engkau panjatkan, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, panjatkan. Tetap dekat pada Tuhan, karena Tuhan punya waktu, karena Tuhan punya cara untuk menggenapi setiap apa yang menjadi doa-doa dan pergumulan kita. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kalau anak Yairus saja yang sudah mati, Tuhan sanggup bangkitkan. Kalau Raja Rus saja yang sudah bau berbusuk, dikatakan sudah 4 hari mati, Tuhan sanggup bangun dan bangkitkan. Maka gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu adalah mungkin karena Tuhan adalah pembuat mukjizat itu. Amin Bapak Ibu. Dan hal yang ketiga adalah bagaimana firman Tuhan yang katakan jadilah kepadamu menurut imanmu. Poin yang ketiga yang saya dapat adalah mari kita jaga perkataan kita. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka memakan
menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21 saya ulangi lagi. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya dan memakan buahnya. Sebentar lagi kita akan masuk tahun 2021. Kalau di tahun-tahun lalu kita suka mengeluarkan kata-kata bersungut-sungut atau kata-kata keluhan. Mulai dari sekarang, detik ini, mari kita menjaga perkataan kita. Jangan ada lagi keluar kata-kata sungut-sungut. Jangan ada lagi keluar kata-kata keluhan. Kalau perlu kita membalikkan keadaan kenyataan dengan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi di pertama, semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang kudus, pikirkanlah semuanya itu dan ucapkanlah itu, karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Mari kita menjaga perkataan kita, ucapkan kata-kata berkat, janji firman Tuhan di dalam doa dan kehidupan kita sehari-hari. Dengan sering kita mengucapkan, maka firman Tuhan itu pun yang akan menggiring kita, yang membawa setiap kita, yang menolong kita untuk masuk kepada penggenapan akan janji-janji firman Tuhan. Bukan kita, tetapi firman Tuhan yang sering kita ucapkan tanpa kita sadari. Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita yang sering kita perkatakan, itulah yang akan membawa setiap kita masuk kepada penggenapan kehendak rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan poin yang terakhir adalah yang keempat, mari kita menjaga hati kita. Pentingnya hati, karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di ayat ini saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari doa Yabes Bapak Ibu. Ada lagu yang Bapak Ibu pasti sering mendengarnya dan kita sering menaikkan dalam ibadah-ibadah persekutuan kita. Lagunya seperti ini. Mari kita mengangkat bersama-sama Bapak Ibu pujian ini sebagai penutup dari firman Tuhan yang disampaikan pada kesempatan saat ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin Bapak Ibu. Amin Tuhan Yesus. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Cerita ini mengenai Yabes sangat singkat diceritakan di dalam 1 Tawarik 4 ayat 10. Hanya 2 ayat Bapak Ibu. Tetapi sampai saat ini doa Yabes ini menjadi sesuatu hal yang menjadi berkat bagi orang-orang percaya. Ini bukan teologi kemakmuran Bapak Ibu. Saya melihat ada kuasa, ada kedahsyatan di dalam doa Yabes ini yang menjadi berkat bagi setiap kita mengenai soal hati Bapak Ibu. Dikatakan di dalam 1 Tawarik 4 ayat 10 dan dikatakan bahwa Tuhan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, kalau kita boleh melihat arti nama dari Yabes ini, artinya adalah penderitaan, derita, sakit. Mungkin zaman sekarang kalau ada orang yang bernama derita atau sakit, dia akan menjadi bahan olok-olokan dari teman-temannya, dari saudaranya, dari pergaulannya. Masa nama kamu derita? Wah, kamu orang tua mungkin gak sayang, mungkin kamu bukan orang tua kamu mungkin gak menginginkan kamu ada di bumi ini sampai kamu dibilang derita gitu kan ya. Dia akan merasa tertuduh, dia akan merasa tertolak karena nama yang diberikan oleh orang tuanya. Dikatakan Yabes ini kalau kita menelaah ceritanya, ibunya itu melahirkannya dengan kesakitan. Mungkin dalam gambarannya dia penuh dengan kata-kata kutuk dari orang tuanya, dari ibunya. Kalau dia tidak mengalami pengenalan kepada Tuhan, kalau dia tidak menjaga hatinya, tentunya dia akan merasa menjadi orang yang tertolak sangat Bapak Ibu.
Dia akan merasa bahwa apalah gunanya hidup saya ini kalau orang tua saya menolak saya, sampai nama saya pun dikasih dengan nama derita atau Yabes. Tetapi dia datang kepada Tuhan dengan hati yang yakin dan percaya. Dia datang kepada Tuhan dengan suatu mental yang luar biasa. Itulah yang saya dapat, Bapak Ibu. Dia datang dengan menjaga hatinya. Dia tidak memiliki suatu perasaan bahwa dia tertolak. Dia kenal kepada Tuhan, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Israel. Mungkin dia sering pada saat itu mendengar, wah, betapa perkasanya Allah Abraham, Ishak, Israel ya. Bagaimana dahsyatnya Allah Abraham, Ishak, Israel itu membawa bangsa pilihan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Bagaimana Tuhan bekerja, Allah yang luar biasa itu menyatakan kemuliaannya. Bagaimana dia membebaskan umat pilihannya, menyertai umat pilihannya pada siang hari dengan tiang awan dan pada malam hari dengan tiang api. Bagaimana roti mana setiap hari diberikan kepada umat pilihannya. Bagaimana Tuhan menyatakan kebesarannya kepada umat pilihannya pada saat itu, Bapak Ibu. Tetapi Yabes datang kepada Tuhan dengan dia menjaga hatinya. Dia datang kepada Tuhan dengan yakin dan percaya penuh bahwa Tuhan sanggup mengubahkan kehidupannya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagi setiap kita, mari kita datang dengan suatu hati yang percaya tanpa ada rasa curiga kepada Tuhan. Mari kita buang setiap pikiran, perasaan curiga kita kepada Tuhan. Mungkin Tuhan pilih kasih, mungkin Tuhan begini, mungkin Tuhan begitu. Mari kita buang itu semua dan kita datang kepada Tuhan dengan yakin bahwa Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita dan membuat kita menjadi indah dan cantik dan memberkati kita. Yabes tidak punya mental mengasihani diri sendiri. Yabes tidak punya perasaan sedih di dalamnya. Dia datang kepada Tuhan dengan suatu keberanian dan keyakinan yang teguh dan kuat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mungkin dalam kehidupanmu sebagai seorang memiliki saudara-saudara dalam keluarga, misalnya 5 bersaudara, dan terlihat Bapak Ibu mengasihi yang nomor 1, ibunya mengasihi nomor 3, papanya mengasihi nomor 4, dan engkau merasa bahwa engkau tidak dikasih dan tidak disayang oleh papa mamamu. Tetaplah percaya, firman Tuhan berkata, dalam firman Tuhan berkata, sekalipun ayah ibuku meninggalkan engkau, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan, yaitu Tuhan. Demikianlah Yabes datang kepada Tuhan dengan suatu hati yang mengalami sesuatu yang cara pandang menyikapinya dengan sesuatu yang luar biasa bagi saya secara pribadi, dan pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada setiap kita bahwa datanglah kepada Tuhan dengan keberanian, dengan keyakinan yang teguh, tanpa rasa curiga. Tidak mengatakan bahwa Tuhan itu pilih kasih, pilih-pilih dalam memberkati orang-orang, pilih-pilih dalam memberkati orang-orang percaya. Tetapi Tuhan mau setiap kita, anak-anak yang telah ditebus oleh darah Yesus, menerima berkat-berkat yang melimpah, baik secara rohani, jasmani, dan materi. Tetaplah percaya. Bagi kita orang percaya, doa Yabes adalah doa terobosan, Bapak Ibu. Dengan iman yang teguh, karena kita kenal siapa Tuhan kita. Masalahnya sekarang ini dalam perjalanan kita tetap gak on fire, tetap gak kita memiliki iman yang teguh. Tuhan mau di kesempatan hari ini setiap kita memiliki iman yang semakin kuat dan semakin teguh, semakin kuat dan semakin teguh. Karena kita memiliki Tuhan, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang memberikan kemenangan, nama yang memberikan kebangkitan. Yesus Kristus Tuhan namanya. Amin, Bapak Ibu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk itu, untuk setiap kita untuk menerima jawaban dari doa-doa kita, jadilah kepadamu menurut imanmu. Kita harus percaya, kita harus memiliki keyakinan yang kuat dan teguh bahwa Tuhan sanggup menggenapi setiap kehendak rencananya bagi setiap pribadi kita. Amin, Bapak Ibu. Doa itu adalah suatu peperangan. Saat kita berdoa, kita mengalahkan pikiran-pikiran kita. Kita mengalahkan setiap intimidasi yang mengganggu kita. Kita mengalahkan setiap ketakutan yang mengganggu kehidupan pikiran kita. Lewat doa, lewat dengan hati yang percaya dengan yakin teguh dan penuh. Kita percaya bahwa janji-janji Tuhan, bahwa yang segala yang terbaik, yang suci, yang kudus, yang sempurna, rencana Tuhan yang sempurna, yang indah digenapi dalam setiap kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Doa bukanlah suatu perasaan, doa bukanlah suatu suasana hati yang kita rasakan, tapi doa adalah keyakinan penuh bahwa Tuhan sanggup memberikannya
lewat iman yang kita miliki di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan izinkan proses waktu di dalamnya Bapak Ibu. Supaya apa? Untuk mendewasakan kita, untuk memurnikan kita. Kita bukan orang-orang gampangan. Sehingga lewat proses waktu yang diizinkan dalam kehidupan kita, orang-orang yang melihat kita boleh memuliakan nama Tuhan. Ada Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa Bapak Ibu, Tuhan berkati setiap hidup, berkati hidup saya. Tentulah kita berdoa bukan untuk diri kita saja, tetapi lewat Tuhan memberkati kehidupan kita. Lewat proses perjalanan kehidupan kita, sekalipun mungkin itu adalah suatu perjalanan yang di dalamnya ada sesuatu yang tidak mengenakan, ada kegagalan. Tetapi Tuhan sanggup, karena Dia adalah penerobos, karena Dia adalah pembuat mukjizat, karena Dia adalah pemilik kehidupan kita yang mengubahkan itu menjadi indah dan mulia bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak ada Petrus yang gagal di zaman dulu dan menjadi Rasul Petrus, tentulah kita melihat, wah, kayaknya nggak mungkin saya menjadi orang yang berhasil. Tetapi karena ada Petrus yang dulu gagal dan Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang dahsyat, maka kita percaya bahwa kita orang-orang yang telah ditebus dan dibayar dengan harga yang lunas dan tunai dengan darah Yesus. Sekalipun kita pernah melakukan suatu kesalahan, sekalipun kita pernah jatuh dalam dosa, sekalipun pernah kita gagal, tetapi Tuhan, kita percaya kita punya Tuhan. Suatu hari kemuliaan Tuhan, rencana Tuhan yang indah, yang sempurna itu akan digenapi dan banyak orang-orang akan diberkati lewat setiap kehidupan kita dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, firman Tuhan sebagai penutup kesimpulan bagi setiap kita dalam Zefanya 3 ayat 17. Mari kita buka Zefanya 3 ayat 17. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini adalah pahlawan-pahlawan iman. Jangan biarkan musuh mencuri, membunuh, dan membinasakan imanmu. Datanglah dengan suatu keyakinan penuh kepada Tuhan dan jadilah sesuai dengan imanmu. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang supaya Bapak, Ibu, dan saya mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin Bapak Ibu. Tuhan Allahmu ada di antara setiap kita. Setiap pribadi kita ditetapkan menjadi pahlawan-pahlawan iman dalam keluarga kita. Setiap pribadi kita menjadi pahlawan-pahlawan iman dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Dan jadilah menjadi pahlawan-pahlawan iman itu. Untuk menyatakan dan menghadirkan kuasa di dalam nama Yesus. Untuk menyatakan, menghadirkan kebenaran firman Tuhan. Kerajaan surga, darah Yesus yang menebus setiap kehidupan kita. Percaya bahwa Dia sanggup memberikan setiap pribadi kita kemenangan demi kemenangan. Sampai akhirnya kita boleh bersuka cita bahwa hidup kita semata karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat gagah perkasa kita. Dia sanggup memulihkan setiap kehidupan kita. Dia sanggup memberkati setiap kehidupan kita dari yang tidak ada menjadi ada. Ada sumber-sumber mata air yang baru yang akan Tuhan bukakan. Ada proyek-proyek yang Tuhan akan berkati dan berikan limpahkan bagi setiap anak-anak Tuhan. Akan banyak pertobatan dan akan banyak penginjil-penginjil Tuhan yang muncul dari orang-orang pendosa yang Tuhan tebus dengan darah Yesus. Dari orang-orang yang dulunya gagal dalam kehidupan keluarga rumah tangganya, gagal dalam kehidupan bisnisnya, tetapi Tuhan mengubahkan kegagalan itu menjadi kemuliaan, sehingga lewat kehidupan itu nyatalah besarlah anugerah Tuhan, kasih Tuhan, karena firman Tuhan berkata Dia tidak ingin seorang pun binasa. Dia tinggalkan 99 domba atau 1 domba. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu sangat maha baik, karena firman Tuhan berkata bagi setiap kita, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai kekuatan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Karena setiap kami mempunyai Injil Bapa. Injil keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, di mana tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kami dapat diselamatkan. Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup Bapa. Kami percaya bahwa orang yang berharap dan berseru kepadamu tidak akan Kau permalukan.
Kami percaya penebusan darah-Mu Yesus Kristus yang memeteraikan kami, sehingga di dalam Kristus Yesus Tuhan, tidak ada seorang pun daripada kami yang gagal Tuhan. Setiap nama kami Tuhan tercatat dalam buku kitab kehidupan. Kelemahan kami, kekurangan kami, keterbatasan kami Tuhan ubahkan menjadi kekuatan dan kemuliaan, sehingga kami boleh melihat dan boleh memuliakan Engkau. Kalau tidak ada Rasul Petrus yang dulu Tuhan pernah gagal, kemudian bangun dan bangkit, kami tentunya tidak akan melihat bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar. Tetapi kalau kami boleh melihat kehidupan Rasul Petrus, kami boleh melihat bagaimana kasih-Mu yang begitu besar dari orang yang pernah mengkhianati Engkau pada saat dia bertobat sungguh-sungguh, pada saat dia menyerahkan hidupnya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang dahsyat. Rasul Paulus dari Saulus menjadi Paulus Tuhan. Bagaimana Engkau memakai kehidupannya dari orang-orang yang tidak kenal dan tidak mengikuti jalan-Mu Tuhan, artinya menentang pengenalan akan Engkau, tapi Tuhan ubahkan sehingga menjadi alat-Mu, di mana lewat kehidupan pelayanan Rasul Paulus banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Maka Tuhan, kami percaya ini hidup setiap kami Tuhan. Engkau mengenal kami satu persatu, pribadi lepas pribadi. Hamba percaya Tuhan, di akhir-akhir ini akan banyak orang-orang yang mengalami Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bahkan orang-orang pendosa Tuhan, orang-orang yang gagal Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan, penginjil-penginjil Tuhan yang luar biasa untuk menyatakan, menceritakan, dan memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga Tuhan. Maka berkatilah setiap iman dari setiap anak-anak-Mu Tuhan pada kesempatan saat ini Tuhan. Hamba berdoa, iman setiap kami bertambah, kekuatan daripada Kristus Yesus Tuhan semakin penuh, bahkan melimpah. Penuhi kami secara luber dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga pada saat Roh Kudus-Mu memenuhi kehidupan kami melimpah-limpah, sehingga itu Tuhan dapat dirasakan oleh orang-orang sekitar kami. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan umat-Mu Tuhan dimanapun saat ini berada, yang lagi berdoa untuk usaha pekerjaan bisnisnya. Tuhan Yesus, hamba berdoa dan meminta bagi kepentingan kerajaan surga dan untuk sukacita dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap umat Tuhan, bukakan sumber-sumber mata air yang baru, karena Engkau adalah sumber mata air di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah jalan dan kebenaran, tunjukkan dan pimpin kami masuk kepada penggenapan kehendak rencana-Mu Tuhan, karena Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup itu Tuhan Yesus. Berkati setiap umat Tuhan. Hamba berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, jika Engkau sedang sakit, taruh tangan-Mu di bagian tubuh yang sakit dan ikuti doa saya. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya nama-Mu adalah nama di atas segala nama-nama yang berkuasa, yang punya kehidupan baik di bumi dan surga. Maka di dalam nama Yesus, sembuhkan Tuhan bagian tubuhku yang sakit, dan aku perkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku terima kesembuhan, kesehatan daripada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan, segala sakit penyakit keluar dari tubuh orang percaya saat ini dalam nama Yesus yang beriman dan tertuju kepada Kristus Yesus Tuhan. Terima kesembuhan, terima mukjizat di dalam nama Yesus Kristus. Taruhkan imanmu hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada saya, tetapi taruhkan imanmu kepada Tuhan Yesus dan arahkan pandangan mata hatimu dan terima kesembuhan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, sempurnakan firman-Mu Tuhan, sehingga 4 poin ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami, untuk kami menjaga Tuhan pikiran kami. Kami datang dan mendekat kepada Tuhan, maka iman kami semakin bertumbuh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dengan hati yang tulus dan murni kami datang kepadamu Tuhan. Dan poin yang ketiga, kami menjaga perkataan kami Bapa, karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dan poin yang terakhir adalah Tuhan, kami datang dengan menjaga hati kami, sebagaimana Yabes datang dengan penuh keberanian Bapa, bahwa doa adalah suatu keyakinan teguh, bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan suasana hati dan kenyataan, tetapi dengan keyakinan penuh dan kepercayaan yang penuh, karena kami mengenal siapa Tuhan kami, pemilik alam semesta, yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Di dalam nama Yesus, berkati setiap umat Tuhan, kami dibangkitkan, kami dikuatkan, Roh
Roh Kudus sertai kami, hidupkan kami sesuai dengan janji-janji Tuhan, bahwa Engkau datang dalam kehidupan kami untuk kami mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, setiap pribadi kami diberkati untuk menjadi berkat, untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi alat Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Berkati setiap umat Tuhan dalam nama Yesus Kristus yang mendengarkan firman Tuhan ini, menjadi pahlawan-pahlawan iman, menjadi penginjil-penginjil Tuhan, menjadi raja-raja yang memberkati pekerjaan Tuhan, menjadi alat-alat Tuhan untuk memuliakan dan menyatakan kemuliaan Yesus Kristus adalah Tuhan Raja di atas segala raja. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.